Tuhan Yesus. Boleh lambaikan tangan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Kita akan memberikan waktu terbaik kita untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa untuk memulai ibadah PDMNC Center. Bapa di dalam surga, kami kembali datang ke hadapan-Mu untuk memberikan waktu terbaik untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Kiranya Tuhan, ampuni setiap kesalahan kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya apa yang menjadi pujian dan penyembahan kami berkenan kepada-Mu. Dan kiranya hati kami yang haus akan firman-Mu Tuhan, boleh Engkau segarkan kembali Tuhan di hari ini Tuhan. Engkau yang memberkati setiap acara Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Apa kabar semuanya? Yang di belakang boleh dengan kasih kita maju dulu ke depan, biar nanti kalau ada yang mau menyusul bisa mengisi tempat belakang. Kita angkat lagu pujian kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemudahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita nyatakan lebih sungguh semua kebaikan Tuhan yang boleh ada dalam hidup kita. Hari ini kita bisa ada di tempat ini. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Kami undang bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak Ibu, kita masih memuji Tuhan. Kalau boleh salam kanan kirinya dulu. Bilang Tuhan memberkati, Tuhan memberkati Mas. Kita baru memuji Tuhan ya, masih semangat. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan
Boleh kembali duduk. Kita menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan apa adanya kita. Kita merenungi setiap kebaikan Tuhan di kehidupan kita. Ini aku, semua milikmu, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Kami undang kembali bangkit berdiri Bapak Ibu di dalam kasih. Dari awal. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Lalu yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Kemuliaan-Mu, berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Kemuliaan-Mu, berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Pulihkan hidupku. Tuhan Yesus, ini kehidupan kami. Kami perlu Tuhan berkarya lewat hidup kami. Kami bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kami perlu karya-Mu terus ada dalam hidup kami. Karena ketika Engkau mengerjakan pekerjaan-Mu dan karya-Mu lewat hidup kami, di situ hidup kami jadi berguna, hidup kami jadi berdampak, hidup kami jadi bersinar. Siang hari ini bicaralah buat semua kami.
Kami perlu pesan firman Tuhan yang kami percaya pesan-Mu boleh jadi rema lagi dan lagi dan lagi dan lagi buat hidup kami semua. Doa kami keluar dari tempat ini, kami berbeda dari saat kami datang. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara semua. Selamat siang semuanya. Bersyukur banget bisa ada di tempat ini bersama-sama dengan Anda semua. Perkenalkan, nama saya adalah Esra Sutopo. Saya berasal dari kota Surabaya, jadi jangan kaget kalau mungkin Anda akan mendengar aksen-aksen Surabaya dari saya, karena saya lahir dan bertumbuh di kota Surabaya. Saya berasal dari sebuah gereja namanya adalah Alpha Omega Church. Kita ada di Surabaya, ada di Jakarta, dan juga ada di Palangkaraya. Tadi malam saya baru sampai di Jakarta, dan hari ini saya bisa ada di sini bersama dengan Anda semua. Senang banget untuk bisa sharing. Saya rasa tempat ini adalah persekutuan kantor yang paling mewah yang saya pernah lihat. Boleh kasih tepuk tangan buat fasilitas kantor Anda. Dan saya berdoa Anda semua justru bisa memanfaatkan momen yang baik, dan lewat persekutuan ini Anda boleh selalu dikuatkan dan dibangkitkan. Oke, saya udah menikah, anak saya 2. Saya juga lagi dalam perjalanan untuk secara mendadak, karena anak saya mau berangkat sekolah dan visanya mendadak baru keluar. Akhirnya saya harus nata jadwal yang udah ada, saya menyesuaikan. Saya juga on the way lagi persiapan untuk ngantar anak saya berangkat sekolah hari Minggu besok. Anak saya 2 usia 18 tahun dan usia 16 tahun. Dan saya bersyukur banget Tuhan titipkan anak-anak yang luar biasa. Sebagian dari Anda yang juga punya anak itu sesuatu hal yang seru. Ada momennya kita sibuk, ada momennya rumah sepi lagi. Oke, saya nggak tahu di mana season saudara. Tapi ayo kita lihat pesan firman Tuhan sama-sama yuk. Judulnya adalah telingamu menentukan masa depanmu. Saudara, hidup kita ini, kita diciptakan sama Tuhan kebanyakan. Tipikalnya fisik kita itu adalah gini, saudara. Kita punya mulut, kita punya telinga. Mulut kita 1, telinga kita 2. Nah, bedanya antara mulut kita sama telinga kita adalah gini. Selain persentasenya aja udah beda. Telinganya 2, mulutnya 1. Nah, mulut kita itu bisa ditutup. Bener gak sih? Kalau sudah, boleh gak coba untuk tutup mulut kita sama-sama semuanya? Pastikan gak ada lalat masuk, oke? Saudara, Anda bisa tutup mulut saudara selama 5 menit, 10 menit, setengah jam, 1 jam ketika Anda disuruh. Tapi kenyataannya mulut yang bisa ditutup hanya dengan bibir kita. Mengendalikan mulut itu susah loh. Yang setuju katakan yes. Bener gak sih? Mengendalikan mulut itu susah. Bener gak sih? Anda punya pasangan. Kadang Anda bisa gak sabar dengan pasangan saudara, dan Anda bisa berkata, kamu tuh ngomong gak bisa ditahan, kamu ngomong gak bisa dijaga ya. Nah, perhatikan saya, mulut yang bisa kita tutup, kendaliinnya aja susah. Apalagi telinga kita. Lebih mudah nutup mulut daripada nutup telinga. Saudara nutup mulut setengah jam, 1 jam, hanya dengan menutupkan bibir saudara, mulut kita tertutup. Tapi telinga, saudara suruh tutup telinga saudara setengah jam, 1 jam, tangan kita capek. Yang setuju katakan yes. Nah, ternyata susah, lebih susah menutup telinga. Nah, oleh karena itu sesuatu yang sangat penting sekali belajar tentang apa yang kita dengarkan dalam hidup ini. Bukan cuma apa yang kita bicarakan, tapi apa yang saudara dengarkan. Karena gini saudara, ini judulnya, telingamu menentukan masa depan. Telinga saudara itu menentukan masa depan saudara. Nah, telinga ini bahaya banget karena udah jumlahnya lebih banyak daripada mulut, 2 kali lipat. Dia terbuka terus. Kalau mau ditutup itu harus pakai alat, atau kalau enggak pakai tangan, dan itu pun juga lama-lama capek. Kita pakai alat sekalipun, kadang kalau alatnya membuat fatigue telinga kepala kita juga bisa capek. Nah, oleh karena itu kita perlu memperhatikan apa yang kita dengar dalam kehidupan kita. Karena gini saudara, apa yang masuk ke telinga saudara itu akan masuk ke pikiran saudara, dan dari situ akan jadi tindakan kita. Saya ulang sekali lagi,
Apa yang masuk ke telinga kita, masuk ke pikiran kita, masuk ke hati kita, jadi feeling buat kita, atau jadi tindakan buat kita. Dan itu mempengaruhi banget. Nah, Alkitab pun sadar akan pergumulan manusia tentang pendengaran ini. Hingga Alkitab itu mencatat lebih daripada 80 ayat hanya tentang mendengar. Karena yang bicara dalam hidup ini bisa banyak. Benar gak sih? Yang bicara dalam telinga saudara, dalam kehidupan saudara itu bisa banyak. Siapa aja? Ada teman. Dari teman yang baik, teman yang jahat, teman yang gak jelas, atau juga termasuk ini, keluarga yang baik, yang sehat, atau gini, kadang anggota keluarga kita toksik. Halo, boleh jujur gak sih? Atau gini, dua pribadi yang bicara, yang sangat bertolak belakang. Tuhan bisa bicara, iblis juga bisa bicara. Nah, ada banyak sekali yang bisa bicara dalam hidup ini. Sampai kadang kita ini susah membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang membangun, mana yang menjatuhkan, mana suara Tuhan, mana suara iblis. Saya jadi pendeta, gak jarang orang tanya sama saya, aku ini kadang bingung loh, suara Tuhan sama suara setan beda tipis ya. I was like, menarik sih, saya tahu apa yang kamu katakan. Dan banyak yang kita dengarkan. David Bowie, seorang penyanyi, dia pernah berkata gini, tomorrow belongs to those who can hear it coming. Hari depan itu adalah milik orang-orang yang bisa mendengarkan apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, what's coming for you? Apa yang akan terjadi dalam kehidupan saudara yang perlu saudara dengarkan. Nah, yuk belajar bersama-sama gimana mendengarkan. Alkitab ngajarin kita beberapa hal yang baik tentang mendengarkan. Yang pertama adalah gini, saudara, kita perlu jadi orang yang tentang mendengarkan, perlu belajar untuk gini, cepat mendengar, lambat merespon. Boleh gak? Katakan sama-sama. 1, 2, 3. Cepat mendengar, lambat merespon. Lebih keras lagi ya. 1, 2, 3. Cepat mendengar, lambat merespon. Yakobus 1 ayat 19 sampai yang ke-25. Saya kepingin ajak saudara lihat ayat ini sama-sama dalam terjemahan firman Tuhan, dalam terjemahan AYT. Oke, kita baca ya dengan suara yang keras. Saya suka kalau kita baca ayat, kita baca dengan suara yang keras sama-sama, supaya saudara yang gak pernah baca Alkitab, this is your moment to read the Bible, Buat yang suka sekali baca Alkitab, this is your favorite moment. Ayo sama-sama ya. 1, 2, 3. Saudara-saudara yang kukasihi, perhatikanlah ini. Hendaklah tiap-tiap orang cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk apa, saudara? Berbicara, dan bahkan lambat untuk apa, saudara? Amarah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran Allah. Karena itu, buanglah segala ketidaksucian dan banyaknya kejahatan, dan terimalah dengan kelemah lembutan firman Allah yang telah tertanam di dalammu, yang sanggup menyegarkan jiwamu. Berikutnya, jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Jika tidak, kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika orang mendengar firman tetapi tidak melakukannya, dia seperti orang yang sedang mengamati wajah aslinya di cermin. Setelah mengamati dirinya dan pergi, dia segera lupa seperti apa wajahnya. Ayat yang ke-25. Namun orang yang meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan dan bertekun di dalamnya, dia tidak menjadi pendengar yang lupa, tapi jadi pelaku firman. Dia akan diberkati atas apa yang dilakukan. Saudara, cepat mendengar, lambat untuk berbicara, bahkan lambat untuk marah. Saya tahu sebagian dari saudara akan berkata gini, Esra, aku ini orangnya gak suka marah kok. Aku ini orangnya jarang marah. Aku kalau lagi berantem gitu sama pasanganku, pacar saudara, atau suami saudara, atau istri saudara, aku biasanya diem. Aku bisa diem sampai 3 hari. Sorry ya, saya kasih tahu ya, itu juga sama dengan marah. Ada orang yang kalau marah itu meluap-luap, dor, kebun binatang keluar semua. Tapi ada orang yang kalau marah diam aja. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Kamu kok marah? Aku gak marah. Dari tadi aku gak ngomong apa-apa. Tapi marahnya caranya adalah dia. Dan firman Tuhan ini jelaskan kepada kita. Firman Tuhan menjelaskan yang didengarkan itu apa. Bahkan ini saudara perhatikan ayat ini ya. Dia membandingkan ketidaksucian, kejahatan dengan firman Allah. Loh, ayat 21 tadi, ketidaksucian, kejahatan bisa dibandingkan sama firman Tuhan. I mean like, bro, sis, kalau Anda dengarkan,
ketidaksucian, kejahatan, sama firman Tuhan. Loh, itu kan sesuatu yang kontras banget. Tapi dengarkan saya baik-baik. Seringkali kita ini sampai gak bisa bedain. Why? Karena kita ini terlalu banyak dengar banyak hal. Telinga kita selalu terbuka sampai kita gak bisa membandingkan. Dan ini yang dijelaskan. Ternyata kita manusia, perhatikan. Kita manusia, kita bisa menolak firman Tuhan dan bahkan menerima kejahatan dan ketidaksucian. Aneh ya? Kita bisa jadi orang yang menolak firman Tuhan, menerima kejahatan dan ketidaksucian. Coba nih saya kasih contoh, kalau dalam keluarga, katanya mertua, ipar itu bisa jadi musuh yang dari zaman Belanda sampai sekarang gak hilang-hilang gitu ya. Kalau satu sudah ngomong yang jelek tentang iparnya, mertuanya, nyerapnya bisa cepat, ditangkap cepat. Benar itu, memang orang ajar. Tapi kalau firman Tuhan ngomong, kasihilah musuhmu, kita tolak ya. Serem gak sih? Dan ini bahayanya kita bisa menolak firman Tuhan dan menerima kejahatan dan ketidaksucian. Izinkan saya berkata ini, lambatlah merespon kejahatan dan ketidaksucian, cepatlah merespon firman Tuhan, jangan terbalik. Lambatlah merespon kejahatan dan ketidaksucian, cepatlah merespon firman Tuhan, jangan terbalik. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini saya kepengen saudara bersama-sama. Nah, yang kedua adalah ini. Apa yang dapat kita lakukan supaya jadi orang yang punya telinga yang baik buat masa depan kita? Yang kedua adalah ini. Jadilah orang yang ini, mendengar, menyimpan. Dengar istilah gini, dengar dan simpan. Atau dengar dan ketawain. Dengar dan simpan atau dengar dan ketawain. Boleh gak ucapin ini sama-sama ya? 1, 2, 3. Dengar dan simpan atau dengar dan ketawain. Saudara, ada hal-hal yang saudara perlu dengar dan Anda simpan di pikiran, simpan di hati. Ada juga hal-hal yang gak usah didengerin, ketawain aja. Kita harus bisa bedain. Kalau kita gak dengar dan simpan dan baik-baik, maka kita akan kehilangan hal yang baik, hal yang membangun. Kita perlu dengar, kita simpan supaya itu jadi membangun kehidupan. Tapi sebaliknya, yang beracun, yang toksik, pinggirin, ketawain. Seringkali manusia kebalik. Oleh karena itu, Thich Nhat Hanh, dia pernah nulis gini, fear keep us focused on the past or worried about the future. Ketakutan itu membuat kita hidup di masa lalu terus dan bingung tentang masa depan. Ketakutan membuat kita fokus ke masa lalu terus dan membuat kita ketakutan untuk masa depan. Nah, ini banyak manusia kebalik. Saya kadang dengar gitu, aduh aku gak berani, aduh aku takut. Mau kerja ini takut, mau ngelakuin ini takut, mau menikah takut, mau punya anak takut, mau punya anak berikutnya lagi takut. It's like kita gak berani moving forward dalam kehidupan. Karena apa? Yang kita fokus itu yang kemarin, yang kita fokus yang lalu, yang kita fokus yang pernah kita lihat, sehingga kita gagal melihat Tuhan itu punya rencana yang baik buat setiap kita. Kita gagal karena kita hidup dalam ketakutan. Oleh karena itu kita perlu lihat Tuhan itu bisa mau lakuin apa yang baik dalam kehidupan kita. Suatu ketika ya saudara, Tuhan Yesus itu lagi ngajar, habis dia ngajarnya keren, khotbahnya keren. Dia ngusir setan, orang didoain, orang lihat itu kagum, luar biasa ya. Nah, lalu kemudian muncullah ibu-ibu, seperti tipikal ibu-ibu di zaman tahun 2024 di negara plus 62 ini. Ada ibu-ibu yang muncul, kadang kalau lihat ada anak perform gitu kan, misalnya ada anak perform, lalu kemudian performnya bagus, mama-mamanya pasti ngomong, weh bangga ya sama anaknya ya, betul nggak ibu-ibu, bener nggak sih? Wah pasti bangga punya anak kayak gitu, anaknya luar biasa. Nah same thing, Yesus khotbahnya bagus, Yesus ngusir setan, keren, bukan keren setannya, keren setannya keluar. Lalu kemudian muncullah ibu-ibu. Lukas 11 ayat 27. Coba saudara baca ini. Lukas 11 ayat 27 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Ayatnya berkata gini, ketika Yesus sedang berbicara, seorang perempuan dari orang banyak itu berseru kepadanya, ibumu
sungguh sangat diberkati Allah karena melahirkan engkau. Dalam terjemahan lainnya maksudnya, mamamu itu pasti bangga ya punya anak kayak kamu. Nangkap gak sih kalau terjemahan 2024? Lalu kemudian ayat 28, tapi Yesus gak berhenti sampai di situ. Dia malah berkata di ayat berikutnya, tetapi Yesus berkata, sama-sama yuk, 1, 2, 3. Jauh lebih diberkati lagi orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Tuhan ngomong ini loh, kita nih yang lebih diberkati itu adalah orang yang dengerin firman Tuhan dan melakukannya. Kamu pikir punya anak kayak aku diberkati? Kamu belum tahu. Nanti waktu gua disalib, nanti kamu aduh mamamu pasti sedih ya. Biasa kan, tipikal. Nanti kalau bangkit ngomongnya, mamamu pasti bangga ya. Ya ilah, Bapak Ibu sering kasih. Tapi ini yang dia katakan, kamu tahu gak? Yang lebih diberkati adalah orang yang bisa dengar suara Tuhan dan melakukannya. Saudara, telinga kita jangan sampai kita dengar yang jelek, kita simpen yang jelek, kita respon yang jelek, sedangkan firman Tuhan kita tolak. That's dangerous. Karena masa depan kita ditentukan oleh apa yang kita dengar dan kita respon. Malah Markus 4 ayat yang ke-24, selepas itu Yesus berkata, perhatikanlah apa yang kamu dengar. Dalam bahasa Inggris dikatakan, pay attention to what you hear. Pay attention, perhatikan apa yang saudara dengar. Jadi sekali lagi saudara, telinga kita selalu terbuka. Tapi gak semua perlu didengar dan dimasukkan ke pikiran dan dimasukkan ke hati. Pilih apa yang kamu dengar dan simpan. Pilih apa yang kamu dengar dan ketawain. Ada hal-hal yang perlu diketawain. Nah, yang ketiga adalah gini. Tanyakan, siapa pemimpinmu? Siapa Tuhanmu? Kalau Anda mungkin duduk di sini, Anda adalah pengikut agama Kristen. Saudara mungkin akan berkata, jelas Tuhanku Yesus. Kalau Anda kebetulan duduk di tempat ini karena dipaksa sama teman saudara dan Anda berkata, Tuhanku tuh Allahku Allah yang lain. Jelas. Tapi sorry ya, saya tanya sama saudara, belum tentu loh. Anda Kristen, Tuhan Anda belum tentu Yesus. Loh kok bisa? Coba saudara baca ayatnya, Yohanes 10 ayat 27. Baca ayat ini sama-sama. Mari, 1, 2, 3. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka lagi ya, lebih keras lagi ya. 1, 2, 3. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka, dalam bahasa Inggrisnya, my sheep listen to my voice and I know them and they follow me. Pertanyaan saya adalah gini, gampang kok, gak usah ribet-ribet. Pertanyaannya gini, apakah kita selalu dengerin Tuhan? Kalau Yesus itu adalah Tuhan kita, kok kadang kita bisa sampai bingung antara suara Tuhan sama suara setan? Bro, sis, kalau Yesus itu Tuhan Anda, kenapa kadang kita bisa confuse ini suara Tuhan atau suara setan? Kenapa? Saudara tahu kenapa? Karena kita jarang dengar Dia. Kalau saudara sering dengar Dia, saudara gak akan gampang bingung kok. Saya punya saudara, bukan saudara saya yang langsung, tapi saya punya adik saya itu kembar. Banyak orang bingung lihat adik saya. Saya bingung ini yang mana yang ini. Oke, tapi kalau Anda kumpul pasti tahu. Tapi yang menarik adalah gini, saya tanya sama anak-anaknya adik saya, kamu pernah get mixed up gak? Kamu pernah ketukar gak? Papa mana, encik mana, empek mana, pernah ketukar gak? Oh, gak pernah. Kalau kamu telepon, dengar suaranya aja, atau dia panggil, kamu bisa tahu gak mana suara dadimu, mana suara angkelmu? Ya bisa dong. Meskipun mereka kembar, yes. Kenapa mereka bisa bedain? Saudara tahu kenapa? Karena mereka sering dengar suara dedinya. Mereka kenal karakter dedinya. Saudara sama dalam kehidupan ini. Kalau Anda gak terbiasa dengar suara Tuhan, saudara got confused. Tapi kalau saudara sering dengar suara Tuhan, saudara, ayat ini keren. Hanya Anda mendengarkan Tuhan, Tuhan berkata, I will know you.
Aku akan kenal kamu. And they, us, kita mengikuti dia. Seringkali yang kita dengar bukan suara Tuhan. Bangun pagi yang kita buka langsung news, apalagi kerjanya di tempat news gitu kan. Kita harus ngecek newsnya, bro, sis. Kalau enggak gue diomelin Natasha. I mean like, go ahead. Tapi dengerin suara Tuhan enggak? Lebih daripada suara dunia. Yang seringkali kalau firman Tuhan muncul di Instagram, kita scroll, skip. Berita yang menakutkan, kita lihat. Kita perhatikan, kita share lagi, kita like lagi, kita komen lagi. Ya ilah, firman Tuhan skip. Like aja kagak. Share apalagi, lebay ya. Sorry. Jangan kaget kalau akhirnya kita jadi confused. Mana suara Tuhan, mana bukan suara Tuhan. Bapak Ibu sekalian, domba-dombaku pasti mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka selalu mengikut aku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Nah, perhatikan. Kata dengar dulu, lalu diikuti dengan kata mengikuti. What you hear is what you follow. Saya ulang sekali lagi. What you hear is what you follow. Apa yang saudara-saudara dengar, itu yang akan Anda ikuti. Jadi cek benar-benar siapa yang Anda ikuti. Sering dengar suara Tuhan nggak? Atau lebih sering dengar kata orang lain yang belum tentu titipan Tuhan? Sorry ya, orang Kristen zaman sekarang apalagi kan gitu kan. Bingung kena suara Tuhan. Aku nggak bisa tahu kehendak Tuhan yang mana. Apalagi zaman sekarang. Kenapa? Karena banyak orang Kristen zaman sekarang cuma dengar kata pendeta yang belum tentu kata-kata firman Tuhan. Sorry. Terus lagi gini, oh kalau nggak cocok ganti aja channel YouTube yang lain. Lah bener nggak? Kalau nggak cocok change aja ke yang lain. Sehingga kita nih confused. Kita bingung. Tapi izinkan saya berkata, kalau saudara sering dengar suara Tuhan, Anda akan kenal suaranya. Anda jadi pengikutnya just by. Anda jadi pengikutnya hanya dengan cara apa? Suka dengar dia. That's it. Suka dengar dia, Anda jadi pengikutnya. Oleh karena itu saya kepingin ajak saudara lihat sama-sama ya. Nih, dalam keluarga, kata-kata orang yang membangun yang Anda ikuti atau kata-kata yang merusak. You gotta filterize. Dalam pekerjaan, dalam pertemanan, kata-kata yang gak jelas, kata-kata yang membangun, atau kata-kata yang menghancurkan. Jangan sampai kita gak bisa bedain. Kita harus jadi orang yang bisa membawa suasana sorga dimanapun kita berada. Dari mana? Sering dengar suasana sorga. Sering dengar kata-kata dari sorga. Oleh karena itu yang keempat, yang terakhir adalah gini. Seringlah mendengar suara yang perlu didengar. Seringlah mendengar suara yang perlu didengar. Boleh ucapkan ini sama-sama dengan saya. 2, 3. Seringlah mendengar suara yang perlu didengar. Gimana bedainnya? Sering-sering dengar suara Tuhan, maka kamu kenal suaranya. Gak sering dengar, maka kamu gak akan kenal. Gak sering dengar, kamu gak akan kenal. Balik ke Yohanes 10 ayat 27. Anda dengar suara Tuhan, dia kenal saudara. Anda dengar suara Tuhan, dia kenal Anda. Boleh gak ulangi lagi? 1, 2, 3. Kita sering dengar suara Tuhan, maka dia apa? Dia kenal kita. Bapak Ibu saudara Tuhan. Karena Tuhan itu perhatian. Siapa yang suka dengar dia kenali. Kalau sudah Anda dengar, Anda dikenal, Anda jadi pengikutnya. Saudara, kalau Anda sering dengar suara Tuhan, dengar suara yang gak jelas, Anda bisa membedakannya. Dari situ saudara bisa tahu mana yang harus Anda ikuti. Dan kalau apa yang Anda dengar itu baik, membangun kehidupan saudara, dengarkan saya baik-baik, masa depan saudara pun akan jadi berbeda. Masa depan Anda jadi berbeda. Saudara, saya tahu banyak suara, tapi izinkan firman Tuhan berkata kepada saudara, dengar Tuhan lebih banyak. Ada satu lagu yang Tuhan titipkan kepada kita beberapa tahun yang lalu.
Lagu ini kata-katanya berbunyi, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang aku percaya. Salah satu yang Tuhan titipkan kepada kita adalah sebuah tim praise and worship, namanya adalah Sound of Praise. Nah, kita nulis lagu banyak, jadi berkat banyak lewat lagu-lagu pujian. And one of the songs yang Tuhan titipkan kepada kita, kenapa sih kita nulis lagu? Karena gini, orang seringkali dengar khotbah sekali selesai belum tentu diulang. Tapi dengar lagu selesai satu kali, kalau lagunya bagus dia ulang lagi, chance-nya lebih gede. Dan saya percaya lagu itu adalah firman yang diulang-ulang. Firman yang diulang-ulang. Kita nyanyi lagu ini sama-sama. Dan lagu ini mengingatkan kita semua, satu-satunya yang kuandalkan, supaya saudara banyak dengar suaranya dia. Dan waktu saudara banyak dengar suaranya dia, izinkan saya berkata, Anda lihat perkara Tuhan itu lebih besar terjadi sesuai dengan rencananya dan kehendaknya. Yang diberkati boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, boleh saya jemput saudara bangkit berdiri bersama-sama nyanyikan lagu ini. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber saja yang bisa memberkati aku. Engkau Tuhan yang bisa menyembuhkan, Engkau Tuhan yang bisa memulihkan. Boleh angkat tangan saudara tinggi di hadapan Tuhan, nyanyikan lagu ini dengan percaya, katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Katakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Tuhan, karena kami percaya Engkau yang bisa memberkati, Engkau yang bisa menyembuhkan, Engkau yang bisa memulihkan. Oleh karena itu kami berkata, kami perlu banyak dengan Engkau, Tuhan. Hari ini ada berapa yang mau berkata, Tuhan, ajar aku untuk dengar suara Tuhan lebih banyak. Kalau itu adalah saudara dan saudara mau berkata sama itu sama Tuhan, Anda boleh letakkan satu tangan saudara di dada, angkat satu tangan saudara di atas di hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku perlu banyak dengar suara Tuhan lebih banyak. Karena aku berharap Engkau yang memberkati, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mengangkat tangan mereka dan meletakkan tangan mereka di dada mereka, hamba-Mu berdoa, Holy Spirit,
Mereka mau Engkau bicara lebih banyak dalam hati mereka. Berbicaralah lebih banyak, bersuaralah lebih banyak, sehingga masa depan mereka tidak ditentukan oleh kata-kata kawan-kawan mereka atau orang lain yang gak jelas, tapi masa depan mereka ditentukan oleh suara Tuhan. Mungkin suara Tuhan lewat kawan-kawan, mungkin suara Tuhan lewat pesan firman Tuhan, mungkin lewat suara Tuhan yang langsung kepada mereka. Itu yang bicara dan menguatkan, memberkati, menyembuhkan, menyegarkan. Kami beri izin Kau bicara langsung kepada kami, lebih banyak dan lebih banyak dan lebih banyak. Dari situ kami lihat masa depan kami penuh pengharapan, karena firman-Mu berkata, Engkau Tuhan yang merancang dan damai sejahtera, masa depan yang penuh pengharapan, bukan kecelakaan. Dan itu akan kami lihat, kami percaya karena banyak kami dengar suara Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan berkati bersama berkata, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Terima kasih kepada hambanya Pastor Ezra Lukas Topo. Senantiasa Tuhan memberkati pelayanannya Pak Pendeta. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman di PDMNC Center, doa bersama seperti biasa diadakan setiap hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 pukul 18. Sekarang lokasinya di Gedung Sindo lantai 4. PIC-nya bisa menghubungi Bapak Hans, ada di depan. Selanjutnya ibadah Jumat depan kita akan dilayani oleh Pastor Emilia. Tempatnya berubah ya rekan-rekan. Ada di foyer room di Anyus Tower lantai 15. Jadi untuk minggu depan aja kita akan pindah di lantai 15 ya. Kembali datang membawa rekan-rekan. Mari bergabung melayani Tuhan di PDMNC Center. Kita masih terus membutuhkan usher, multimedia, musik, singer. Bisa menghubungi kalau usher ke Pak Yuda. Untuk multimedia bisa ke Pak Eli, WL Singer, ke Amos dan Cindy. Laporan kas. Posisi sementara kita masih di minus 1 juta. Kalau ada yang terbeban atau berkerinduan, bisa menghubungi PIC-nya Ibu Winda, Ibu Yordina, dan Ibu Leni. Terima kasih. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Kita kembali bersatu dalam doa. Ya Bapak, mengucap syukur Tuhan buat firman yang Kau boleh taruhkan Tuhan di siang hari ini Tuhan. Kiranya bisa menjadi rema di kehidupan kami dan bisa kami aplikasikan setiap hari Tuhan. Kiranya sebentar kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Kiranya Engkau berikan berkat Tuhan buat tangan-tangan yang memberi dan yang belum bisa memberi Tuhan Kau yang terus memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan, waktu siang hari ini Tuhan,
kami boleh datang bersama-sama bersekutu di tempat ini Tuhan, untuk memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan di tengah segala aktivitas pekerjaan kami hari ini, Bapa yang baik. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah ini Tuhan. Kami boleh datang meninggikan, memuji nama Tuhan di tempat ini, Bapa yang baik. Berkati setiap para umat-Mu, jemaat-jemaat Tuhan PDMNC yang boleh hadir pada saat ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau memberkati setiap kami, Bapa yang baik. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Bagaimana pentingnya kami mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, berikan kami kepekaan Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan, sehingga kami boleh bisa membedakan Tuhan, mana suara Tuhan dan mana suara setan atau dunia ini, Bapa yang baik. Tuhan, tolong kami Bapa yang baik, supaya kami boleh lebih lagi mencintai firman-Mu. Sebab dengan mendengarkan firman-Mu Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, akan timbul iman kami, akan bertumbuh iman kami Tuhan. Tuhan, tolong kami Bapa yang baik, biarlah Tuhan semakin tambahkan iman bagi kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu yang Tuhan telah utus ke tempat ini, Bapak Pendeta Ezra Tuhan. Tuhan semakin tambahkan hikmat marifat. Tuhan tolong berkati dia Bapak dalam pekerjaannya, usahanya Tuhan, dalam pelayanannya, dalam keluarganya Tuhan, anak-anaknya, istrinya. Tuhan Kau memberkati Bapak dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk pelayanan hamba-Mu pada siang hari ini Bapak yang baik. Saat ini juga Tuhan kami berdoa, kami bersyukur Tuhan buat semua teman-teman kami yang sudah mulai ambil bagian dalam pelayanan siang hari ini Tuhan. Ada WL Singer, pemain musik, multimedia, kolektan, aser, dan juga ada kameramen kami Tuhan, dan semua yang turut ambil bagian dalam pelayanan siang ini Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan urapi Tuhan. Biarlah Tuhan Kau semakin tambahkan bagi setiap kami Tuhan rasa cinta akan Tuhan, rasa ingin terus untuk melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati Tuhan setiap pengurus PDMNC Bapa yang baik. Berikan kesehatan untuk boleh bergandeng tangan bersama-sama Tuhan untuk melayani di PDMNC ini Tuhan. Dan kami berdoa PDMNC ini Tuhan biar dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. PDMNC ini boleh menjadi berkat bagi MNC ini Tuhan, bagi setiap karyawan-karyawan, sehingga lewat PDMNC ini Tuhan banyak jiwa-jiwa yang berdatangan untuk Tuhan memuji, menyembah nama Tuhan. Nama Yesus ditinggikan, dipermuliakan Bapa, dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami serahkan Tuhan pimpinan kami Bapak Hari Tanus Sudibyo Tuhan, beserta Ibu Liliana Tanus Sudibyo, istri dari Bapak Hari Tanus Tuhan. Tuhan Kau berkati, Tuhan tambahkan hikmat baginya Tuhan, kebijaksanaan dalam mengolah, memimpin MNC Group ini Tuhan. Berkati Tuhan setiap anak-anaknya, menantunya, dan juga semua cucu-cucunya, keluarganya Tuhan. Berkati dalam nama Yesus. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. MNC Group dan juga semua unit-unit yang di bawahnya Tuhan. Berkati, biarlah Tuhan MNC Group boleh semakin maju, boleh semakin bertumbuh berkembang Bapa yang baik. Setiap program-programnya Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Setiap pekerjaan-pekerjaan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau senantiasa campur tangan Tuhan dalam setiap pekerjaan kami Tuhan. Dan sehingga perusahaan MNC Group ini boleh menghasilkan Tuhan hasil yang terbaik Tuhan, karena ada campur tangan Tuhan di dalamnya, dalam nama Yesus Kristus. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah pertolongan Tuhan, kuat kuasa Tuhan
yang menolong bangsa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Berkati Tuhan dari Sabang sampai Merauke, dari setiap provinsi, kabupaten, kota, bahkan setiap kecamatan, desa-desa Tuhan, semuanya Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus Kristus. Berikan keamanan buat bangsa kami Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari segala mara bahaya. Jauhkan bangsa kami Tuhan dari segala kekerasan-kekerasan Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari segala niat-niat si jahat atas bangsa ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami mau perkatakan shalom atas bangsa kami Indonesia. Kami mau perkatakan kedamaian atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Para pemimpin-pemimpin kami, pemerintahan kami Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberikan hikmat, marifat, kebijaksanaan dalam memimpin bangsa kami dengan roh takut akan Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan juga gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa kami ini Tuhan. Biar kiranya berkati Tuhan gereja-gereja yang ada di negeri kami ini Tuhan. Biar lewat gereja-gereja ini Tuhan Yesus, nama Tuhan semakin ditinggikan. Biarlah Tuhan lewat gereja-gereja ini Tuhan Yesus, oleh Tuhan semakin meluas kerajaan-Mu Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus, para pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan berkati Bapa. Tuhan tolong mereka Bapa yang baik dalam menyampaikan firman Tuhan. Taruhkan hikmat, taruhkan Tuhan pewahyuan-pewahyuan bagi mereka Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami Bapa yang baik. Kami mau serahkan Tuhan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami dalam tangan-Mu Bapa yang baik. Kami akan berpisah satu dengan yang lain dari tempat ini. Kami akan kembali melanjutkan segala aktivitas kami untuk melanjutkan pekerjaan kami Tuhan. Sertai kami sepanjang hari ini Tuhan. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Kami akan terima berkat yang daripada Tuhan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan bersama-sama. Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing. Diberkatilah kehidupan anak-anak-Mu, pekerjaan, sekolah, rumah tangga, keuangan, kesehatan mereka. Biar Tuhan nyatakan pekerjaan besar-Mu dan karya-Mu. Yakinkan kami setiap hari kami dicintai Tuhan dengan kasih yang tidak ada habisnya. Setiap menit, setiap detiknya adalah mujizat yang Tuhan kerjakan. Dan buat kami sadar ketika kami banyak dicintai Tuhan, kami belajar terus mencintai Tuhan dan mengasihi sesama. Apapun yang dikerjakan tangan anak-Mu, Kau buat berhasil, Engkau buat berjaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.